Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2758 hari renungan pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat 17. Di bawah perikop ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca ini, Rasul Paulus mau bersaksi kepada kita semua. Yang pertama, ada kekuatan besar dari Tuhan di balik ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Perhatikan sekali lagi, saya bacakan ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, ya pasti ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan, ada juga berkat yang membuat kita terhibur dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, baik itu dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan saudara, saudara harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita terjadi ada perkara, ada masalah yang sulit terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau lihat apakah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita nanti mengucap syukur ketika ada berkat. Tapi ketika kita mengalami ujian yang berat, yang ada bukan ucapan syukur tapi sungut-sungut saudara.
Yang ada adalah protes kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi kepada saya? Bukankah saya sudah setia ikut Tuhan, melayani Tuhan? Tapi kenapa ada persoalan yang berat yang harus saya alami? Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mengikut Tuhan, ujian tantangan itu pasti. Kesulitan, kesusahan, bahkan penderitaan itu pasti akan dialami oleh setiap orang percaya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa indah di balik pergumulan yang saudara dan saya alami. Bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, baik itu keadaan yang baik, bagus, ataupun tidak baik, tidak bagus, tetap puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Justru di balik kesulitan, persoalan, pergumulan yang kita sedang alami, Tuhan membawa kita kepada berkat-berkat. Tuhan membawa kita kepada rancangan Tuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, mari lihat dalam kehidupan kita. Apakah kita orang yang suka mengucap syukur atau orang yang suka bersungut-sungut? Tuhan menghendaki saudara dan saya mengucap syukur kepada Tuhan, baik atau tidak baik keadaan kita. Tetap bersyukur, tetap berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tanda-tanda orang diberkati, Tuhan akan tes dalam kehidupannya dari hal-hal yang kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tahu mengucap syukur kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, dalam keadaan saudara susah, menderita, kalau saudara mengucap syukur, saudara siap-siap menerima berkat, siap-siap dipromosikan Tuhan, siap-siap menerima kelimpahan, kasih rahmat, anugerah dari Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama apa? Kesaksian Rasul Paulus bahwa ada kekuatan besar dari Tuhan di balik ucapan syukur. Haleluya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Sama seperti yang dialami Paulus, tidak mudah menjalani kehidupan sebagai seorang rasul, sebagai orang percaya di zaman itu. Tapi saudara lihat, Rasul Paulus berkata, aku bersyukur kepada Dia yang apa? Yang menguatkan aku. Oh haleluya. Tuhan akan menguatkan saudara, sehingga saudara sampai kepada janji-janji Tuhan yang ya dan amin itu. Memang berat ikut Tuhan. Selalu saya katakan kepada jemaat Tuhan, mengikut Tuhan itu bukan pilihan kita, tapi panggilan kita. Amin. Mengikut Tuhan ya memang harus rela menderita. Oh haleluya. Tapi di balik penderitaan yang kita alami, ada kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kalau saudara setia, maka saudara dan saya akan menerima mahkota dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau bersaksi kepada kita semua. Yang kedua, bahwa Rasul Paulus adalah orang yang tidak layak, tapi dilayakkan karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara lihat ayat 13 sampai ayat 16 di sana berkata begini. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia
untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita semua tidak layak untuk menerima berkat keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi karena kasih-Nya yang besar itu, Dia mengaruniakan kasih-Nya yang luar biasa itu kepada kita, sehingga kita yang tidak layak, kita dilayakkan oleh karena Kristus Yesus Tuhan telah membayar kita lunas, yang telah menyucikan kita dengan darah-Nya yang mengalir di kayu salib di Bukit Golgota itu, membayar lunas dosa-dosa saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tidak layak, tapi kita dilayakkan oleh karena Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita yang tadinya tidak layak sekarang dilayakkan, sudah seharusnya kita memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Sebagai ungkapan syukur, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, kita dedikasikan kehidupan kita, maksimalkan panggilan kita, talenta, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita yang tadinya tidak layak, sekarang sudah dilayakkan, sudah seharusnya kita memberikan loyalitas kita dalam panggilan, dalam pelayanan, dalam kehidupan iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Ada banyak orang sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, tapi mereka hanya menjadi orang Kristen biasa. Mereka tidak benar-benar hidup dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita yang tadinya tidak layak mendapatkan pengakuan bahwa saudara dan saya, sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita ini anak-anak Allah, kita ini anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang tadinya hidup dalam dosa, hidup dalam dunia, tapi kita diangkat menjadi anak Tuhan. Kita yang kotor, kita yang sudah disucikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memaksimalkan kehidupan kita secara totalitas untuk Tuhan. Amin. Yang telah menyelamatkan kita karena kasih-Nya yang luar biasa, kita yang tidak layak dilayakkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau bersaksi bagaimana kehidupannya yang jahat, kehidupannya penuh dengan dosa. Dia adalah penganiaya orang-orang percaya pada saat itu. Bukan hanya menganiaya, tapi membunuh, meneror. Tapi saudara lihat, di saat dia dipanggil Tuhan untuk menjadi Rasul Kristus Yesus Tuhan, saudara lihat kehidupannya, dia sungguh totalitas. Berapa kali dia hampir mati, diancam dibunuh, dipenjarakan. Pertanyaannya, apakah dia kapok? Apakah dia mundur? Tidak. Dia bersemangat dalam melayani Tuhan. Amin. Dia bersemangat untuk Kristus Yesus Tuhan yang telah melayakkan dia, sehingga dia dedikasikan hidupnya. Dia totalitas memaksimalkan kehidupannya dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita semua orang yang tidak layak tapi dilayakkan. Oleh karena itu saudara, maksimalkan kehidupan saudara untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau bersaksi kepada kita semua. Ayat 17, perhatikan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Rasul Paulus mau bersaksi kepada kita semua. Kita yang telah diselamatkan harusnya mempermuliakan Tuhan. Bukan mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau mengikut Tuhan, kita mengalami satu persoalan pergumulan, itu adalah proses untuk saudara dipermuliakan Tuhan. Amin. Saudara, memang di saat kita diproses memang tidak mengenakan. Belum bisa kita bersaksi. Tapi setelah kita melewati semua proses itu, saudara akan melihat, saudara naik kelas, saudara akan melihat di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupanmu. Yang tadinya tidak tahu sekarang menjadi tahu, yang tadinya biasa-biasa sekarang menjadi luar biasa. Melalui proses itu kita diproses untuk dipermuliakan. Amin. Kalau saudara sudah melewati semua proses itu, sudah seharusnya hidupmu mempermuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan protes ketika saudara sedang diproses Tuhan. Di saat saudara diproses Tuhan, itu menandakan Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa, menguduskan kehidupanmu. Lalu saudara akan mengalami di mana saudara akan dihina, saudara akan diisolasi dari teman-temanmu, saudara mungkin akan ditinggalkan, saudara mungkin akan dikucilkan dan sebagainya. Saudara akan mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Tujuan mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk menghancurkan kita. Tapi Tuhan turut bekerja. Untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan akan proses melalui orang-orang di sekitar kita. Untuk kita jadi saksi Kristus. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dengan kesaksian kita, banyak orang akan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dengan melayani, dengan melakukan firman Tuhan, dengan menjadi teladan, menjadi saksi Kristus, dimanapun kita berada, kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Sekarang ini saudara, kehidupan orang percaya sedang diuji. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang jadi batu sandungan. Ini menjadi masalah yang serius. Kehidupan kita sudah seharusnya seperti Rasul Paulus. Dari penjahat, jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan sampai kita mengaku anak Tuhan, orang Kristen, tetapi kehidupanmu jadi penjahat. Bapak Ibu Saudara bertobat. Amin. Bertobat. Saudara dipanggil ke tempat sekarang di mana saudara berada. Tujuan Tuhan supaya saudara mempermuliakan Tuhan dengan kehidupanmu. Dengan demikian saudara menjadi saksi Tuhan yang baik. Bukan sebaliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Rasul Paulus seorang penjahat, seorang teroris, seorang pembunuh orang percaya. Jika dia berjumpa dengan Yesus, dia bertobat dan dia menjadi Rasul Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat latar belakangnya. Yang Tuhan mau saudara merespon dan mengubah hidup dalam pertobatan. Maka Tuhan akan memakai saudara dengan hebat, dahsyat, luar biasa. Sama seperti Tuhan pakai Paulus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku anak Tuhan, jangan lagi mempermalukan Tuhan dengan kehidupanmu yang masih hidup dalam kegelapan. Saudara dan saya dipanggil untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan.
Lihat Paulus, dia kemudian mempermuliakan nama Tuhan dengan kehidupannya. Haleluya. Hari ini kita belajar tentang kesaksian Rasul Paulus. Yang pertama apa? Ada kekuatan besar di balik ucapan syukur. Yang kedua, orang yang tidak layak tapi dilayakkan karena kasih karunia. Yang ketiga, kita yang telah diselamatkan harusnya mempermuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.